hari ini saya boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara semuanya. Karena beberapa hari ini memang kondisi kesehatan kurang baik begitu ya. Kurang baiknya kenapa? Karena beberapa hari yang lalu kami khususnya saya dan suami gitu tiba-tiba terserang apa ya istilahnya keracunan begitu ya. Nah, rencananya waktu sore itu setelah pulang kerja kami ingin mencari makanan yang berkuah gitu ya, berkuah yang panas-panas. Tapi ketika kami sampai di jalan, kami sudah berembuk, ayo kita akan cari soto gitu ya. Maka di situ ada namanya orang jualan yaitu tahu campur kuah. Nah gitu. Nah ini sudah lama kami rindukan gitu ya istilahnya, kita udah lama ya enggak makan ini ya, kita coba yuk. Nah maka kita berbeloklah ke situ dan kami beli, kami ngandok tuh kami duduk, kami makan gitu ya. Nah setelah itu nggak ada terjadi apa-apa gitu. Nah sampai di rumah kira-kira 1 jam, Hengki dulu yang masuk ke toilet. Saya pikir nggak masalah gitu. Tapi 2 kali terus dia bilang aku kok murus ya. Ya mungkin makananmu salah gitu ya. Tapi tiba-tiba berlanjut kepada saya gini, perutku kok mual ya. Nah mulai perutku kok rasa mual ya. Jangan-jangan mahku kambuh gitu, maka saya memposisikan tidur saya tuh kepala ke atas gitu. Ternyata enggak juga gitu. Wah mulai keruncingan, akhirnya ke toilet. Ya udah ke toilet dan itu berangsur-angsur sampai saya hitung 12 kali. Dan itu yang keluar adalah air gitu, cairan. Waduh, enggak bisa tidur kan? Waduh gimana? Maka itu ada WhatsApp di sini dari Bapak Gembala tidak saya baca. Kenapa? Karena saya meninggalkan itu gitu ya. Karena sakit gitu, jadi sudah nggak usah pokoknya tidur gitu. Karena sebentar-bentar toilet gitu dan cur air. Saya bilang gini Hengki, ayo kita ke rumah sakit yuk gitu. Nggak usah, dia nggak mau. Waduh, dia nggak mau ya sudah, saya berusaha tidur. Tapi terus berlangsung sampai jam 1, setengah 2, loh kok kayak gini terus gitu. Jadi saya lemas pagi-pagi jam 4:30 saya bilang ayo. Aku antarkan ke dokter, wah gak iso pon, aku harus masuk gini. Ya sudah enggak mau, aku berangkat sendiri gitu ya. Kenapa? Karena saya merasa saya yang paling parah gitu. Dan akhirnya saya ke dokter, ke rumah sakit yang kebetulan dekat dengan rumah gitu. Dan saya ditindak, istilahnya dapat penanganan ya. Dan akhirnya, waduh Bu, kok sudah sampai lemes begini gitu. Dan akhirnya saya mendapatkan penanganan, saya disuntik gitu ya. Dan ya puji Tuhan saat itu saya laporan ke sekolah juga gak bisa mengajar karena kondisi yang lemah gitu ya Bapak Ibu. Bukan itu saja, satu saat belakang tulang ekor saya nih ternyata ada pergeseran gitu. Ketika saya salah posisi untuk menggendong anak, dari bawah saya harus angkat gitu, tunduk gitu ya. Tiba-tiba saya gak bisa berdiri. Dan saya bilang sama teman saya, Mem, pinggangku gak gitu. Nah, kenapa Mem yo? Saya gak bisa berdiri gitu. Jadi saya begini jalan sampai anak-anak pulang baru saya tuh merasa sakitan dan saya nangis. Saya nangis tapi saya masuk ke toilet gitu, Tuhan tolong Tuhan sakit Tuhan, tolong Tuhan bagaimana nih Tuhan gitu ya, bagaimana Tuhan. Dan akhirnya saya bilang pada teman-teman, ya apa iki? Gak iso, saya angkat kaki saya nggak bisa, gini nggak bisa, gerak-gerak nggak bisa semuanya. Akhirnya teman saya bilang, ke AJBS saja sana gitu ya. Kemudian besoknya baru saya ke sana dan betul di sana langsung ditangani gitu. Dengan ada kayu alat gitu ya langsung krek. Di sini saya teriak, gitu. Terus beliaunya lihat bahwa ini ada pergeseran tulang ekor gitu ya. Nah, saya merasa bersyukur kepada Tuhan, kenapa? Karena sampai saat ini Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan, walaupun harus melewati hal-hal yang seperti itu gitu ya. Kalau itu tidak ditolong Tuhan maka mungkin saya nggak bisa berdiri karena kondisi sakit seperti itu dan murus-murus lemes harus opname dan sebagainya. Tapi semua karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita masih bersama-sama ada dalam suasana yaitu merayakan kebangkitan Yesus gitu ya. Dan Alkitab mencatat bahwa kebangkitan Yesus ini dia tidak langsung naik ke surga, tapi dia ada di bumi selama 40 hari, tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Tujuannya apa? Dia ada di bumi, yaitu apa? Untuk membuktikan bahwa dia benar-benar Tuhan Allah yang bangkit.
Yang kedua, mengajar tentang kerajaan Allah. Yang ketiga, memulihkan murid-murid yang telah jatuh dan menguatkan iman mereka. Serta yang keempat, mempersiapkan mereka untuk menerima Roh Kudus. Dan yaitu yang kelima, yaitu memberikan amanat agung. Nah, kita mau melihat di sini, setiap kita ini punya atau pernah merasakan adanya kegagalan. Setiap orang pasti ya ada kegagalan gitu. Di mana kita merasa sudah berusaha, tapi ternyata hasilnya kosong. Ada juga momen di mana kita jatuh dalam kesalahan dan kita rasanya nggak layak untuk maju. Tapi malam hari ini kita mau melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-1 sampai yang ke-14. Di sini dikisahkan bagaimana seorang murid Tuhan yang dia telah gagal, dia putus asa, dia merasa percaya dirinya nggak ada, tapi akhirnya dia dipulihkan dan dia menjadi pemenang. Seperti itu. Kita akan baca Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-1 sampai yang ke-14. Boleh bergantian wanita dan pria begitu ya. Yang pria ayat yang pertama, yang wanita ayat yang kedua. Saya judulnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Silakan kaum bapak. Kemudian Yesus udah dapat Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai yang ke-14. 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan dia sebagai berikut. Yang wanita, kaum wanita, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. 4. Ketika hari sudah mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. 5. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." 6. Maka kata Yesus kepada mereka, "Lebarkanlah jalamu." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. 8. Sembilan, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. 10. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu di darat. Penuh ikan-ikan besar, berapa? 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun banyak itu, jala itu tidak koyak. 12. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. 13. Yesus maju di depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. 14 sama-sama. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Puji nama Tuhan. Nah, di kisah ini garis besarnya yaitu tentang Simon gitu ya. Simon seorang murid Tuhan yang Tuhan sudah berikan namanya dia menjadi Petrus, seperti itu ya. Ceritanya diprakasai dengan ayat yang ketiga gitu. Keadaan murid-murid di sini diceritakan bahwa mereka kembali ke Danau Tiberias. Sebuah danau di mana saat mereka berkumpul pertama kali untuk menerima panggilan Tuhan. Dan di tempat itu merupakan tempat pencarian atau mata pencarian mereka sehari-hari untuk kehidupan mereka.
Ya, jadi tempat itu sudah tidak asing lagi untuk mereka ada di sana. Dan tempat itu sudah lama ditinggalkan karena mereka sudah mengikut Yesus saat itu ya. Dan mereka berkumpul kembali di tempat itu. Untuk apa? Menjadi penjala ikan lagi. Setelah apa? Setelah peristiwa kematian Yesus. Itu kondisinya mereka di sana ya. Sebab apa? Mereka berharap bahwa Yesus yang mereka ikuti itu akan menjadi raja secara politik, tapi ternyata tidak. Yesus harus mati dengan cara yang tragis dan membuat mereka kecewa, mereka putus asa, mereka hilang harapan dan itu bercampur aduk di dalam kehidupan mereka. Mereka bingung dan mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan. Maka mereka kembali bernelayan. Nah itu murid-muridnya ya. Bagaimana sekarang dengan kondisi Simon? Simon kita tahu dia seorang yang pemberani. Ya, dia itu orang yang bersemangat dan selalu mau melakukan dengan cepat-cepat seperti itu. Dan Simon ini sudah pernah mendapatkan nama dari Yesus yaitu Petrus yang artinya batu, ada di dalam Matius pasal 16 ayat 18. Berkata apa? Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dia dikenal dengan orang yang pemberani. Kenapa? Karena waktu Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, Yesus mau ditangkap, dia memenggal atau dia memotong telinga Imam Malkus, ya kan? Berani sekali gitu. Hebat luar biasa. Kemudian apa? Dia bertindak itu dengan cepat-cepat. Ketika dia lihat ada Yesus datang menghampiri murid-murid di perahu, dia bilang, kalau memang itu engkau Tuhan, suruhlah aku turun. Dengan gagah berani dia turun, plung, jalan. Ya, hebat luar biasa dia. Berjalan di atas air, manusia nggak ada yang bisa ya. Tapi dia bisa mendapatkan karunia itu. Dia seorang yang pemberani. Kemudian apalagi? Dia bersemangat. Bahkan dikatakan ketika ada Musa, ada Elia, Yesus, dan mereka melihat kemuliaan, dia berkata, aku akan mendirikan 3 tenda untuk Tuhan di sini. Semangat sekali dia mengikut Tuhan. Dia orang yang pernah melihat mujizat-mujizat Tuhan. Bahkan dia pernah berjanji bahwa dia tidak akan menyangkal Yesus. Tapi kenyataannya berbeda. Saat ini dia sedang ada di titik penyesalan. Dia merasa gagal, dia merasa putus asa, kehilangan kepercayaan. Dan dia memutuskan untuk dia menghindar, dia pergi, dia menjauh. Dan dia kembali kepada kebiasaan lama. Dia kembali kepada rutinitas kebiasaan dan pekerjaan lama. Bukankah kita juga sering demikian Bapak Ibu Saudara? Kadang manusia itu sangat mudah kembali pada kehidupan lama. Ayat 3 mengatakan begini, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Petrus loh yang berkata, aku pergi menangkap ikan. Nah perkataan ini bukan menunjukkan bahwa ini hobinya dia memang menangkap ikan atau nelayan, tidak. Tapi ini adalah satu putus asa, rasa di mana dia menyesal, dia sudah gagal dan dia mau kembali untuk melakukan hal itu. Kebiasaan lamanya. Dan dia merasa bahwa di Danau Tiberias ini dia akan nyaman seperti itu. Kita juga sering melakukan hal yang demikian yang seperti Petrus lakukan. Semula kita bersemangat ikut Tuhan. Ya, cinta mula-mula. Ayo ibadah, yuk pelayanan, yuk sungguh-sungguh ada semangat, menggebu-gebu, gak pernah terlambat, ayo. Datang. Janji aku mau setia Tuhan, aku mau sungguh-sungguh Tuhan. Tapi ternyata di tengah jalan, ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan, mungkin kita gagal di dalam bisnis, usaha, karir, ya, gagal di dalam mengelola ekonomi, gagal dalam membina hubungan dengan rekan kerja, keluarga, menantu, besan, mertua, jemaat dan sebagainya. Ada rasa kegagalan. Kita juga mungkin gagal menjaga kepercayaan demi kepercayaan. Dan kita gagal dalam berkomitmen dalam keluarga dan sebagainya. Lalu kita mau apa? Kita mulai mundur. Ya, yang kita lakukan, kita sudah berhenti berdoa. Kita berhenti ke gereja. Kita mulai tenggelam di dalam kebiasaan buruk. Mulai kembali lagi mungkin merokok, judi, gosip, clubbing. Banyak sekali sekarang anak-anak ya. Sudah apatis, gak peduli dengan agama, gak peduli dengan acara-acara ibadah. Masa bodoh.
bahkan sibuk mengejar dunia dan menjauh dari Tuhan tanpa arah dan tanpa pimpinan Tuhan. Bapak Ibu lihat di sini, ketika Petrus berkata apa? Aku akan pergi menangkap ikan. Dia enggak sendiri, tapi dilihat di sini, kata mereka, yaitu orang-orang yang lainnya, murid-murid yang lain, berkata juga gini, kami pergi juga dengan engkau. Wow, kami pergi juga dengan engkau. Dan mereka berangkat lalu naik ke perahu. Hati-hati dengan sikap kita. Ketika kita ada di posisi hati yang penuh kekecewaan. Ketika kita ada di dalam posisi merasa gagal terus. Ketika kita ada di dalam keputusasaan, itu bisa menjadi racun. Itu bisa menjadi ragi. Dan orang-orang di sekeliling kita juga bisa ikut dengan kita. Bahaya, ya. Dan di sini kita belajar bahwa hati-hati dengan sikap kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata apa? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi saat hati kita enggak damai, hati kita kosong, hati kita dipenuhi dengan rasa penyesalan, kegagalan, kehancuran, putus asa. Ketika ada orang-orang di sekeliling kita dan merasakan itu, mereka juga akan berdampak. Oh ya, ikut. Akhirnya membuat satu permusuhan. Mungkin tidak cocok dengan gembala. Oh ya, kumpul ya kan. Barisan sakit hati, kumpul barisan sakit hati gitu. Hati-hati. Maka itu firman Tuhan bilang jaga hati ya. Setiap perkataan, perbuatan kita itu bisa berdampak bagi orang lain. Jangan menjadi ragi dan jangan menjadi racun yang menularkan hal-hal yang tidak baik pada orang-orang di sekeliling kita. Karena kita dipanggil untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan. Next, kita melihat di sini bahwa ketika mereka ikut bersama Petrus, mereka naik ke dalam perahu dan dikatakan apa? Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka mengalami jala kosong. Semalam-malaman mereka pergi. Dan ternyata mereka enggak mendapatkan apa-apa. Ini menggambarkan apa? Bahwa setiap usaha pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa seizin Tuhan, semua akan menjadi nihil, kosong, sia-sia. Tidak membuahkan apa-apa, walaupun kita lakukan dengan kerja keras. Dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, ya. Kita lakukan dengan kerja keras. Mungkin kita mahir di dalam hal itu. Kita ngotot, kita enggak mengenal waktu, banting tulang. Tapi semua akan sia-sia ketika tidak ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Murid-murid ini mengalami jala yang kosong. Karena tidak ada penyertaan Tuhan. Pertanyaannya buat setiap kita, apakah malam hari ini Bapak Ibu datang dengan membawa jala-jala yang kosong? Apa engkau sedang menghadapi jala-jala yang kosong? Jala apa itu? Mungkin jala keuanganmu sedang kering. Mungkin jala kesehatanmu sudah mulai robek. Mungkin jala hubunganmu dengan keluarga sudah mulai renggang. Mungkin juga jala bisnismu sudah mulai sepi. Usahamu gagal. Keadaan sekelilingmu tidak mendukung. Saudara, sahabat, teman menjauh. Mungkin kau sedang membawa jala-jala yang kosong itu dan kau sedang menghadapinya. Berita baiknya di sini kita melihat ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Wow, lihat. Berita sukacitanya ketika mereka ada di dalam keputusasaan, kegagalan, hancur hati. Yesus mencari. Yesus datang. Yesus mendekat. Bahkan dia menyapa dengan kata-kata indah. Apa yang dia katakan? Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Itu ayat yang kelima. Sapaan ini tidak asing. Sapaan ini menunjukkan kedekatan Bapa dengan anak.
Saya dengan Hengki kadangkala juga melakukan hal ini, memanggil Josie itu anak. Ketika mungkin Hengki ada pekerjaan dari sekolah untuk ngedit, dia berkata, tolong ya nak ya, kerjakan ya, seperti itu. Saya juga kalau telepon, Jos sudah makan? Belum mah. Ayo tolong nak, makan ya, jangan sampai lupa. Saya sering memanggil seperti itu, menunjukkan kedekatan. Yesus memanggil murid-muridnya, hai anak-anak. Kenapa? Karena dia sang Bapa yang peduli dengan anak-anak. Sebagaimana kita juga orang tua peduli dengan anak-anak, gembala peduli dengan jemaat dan sebagainya. Ada hubungan yang baik, ada hubungan yang intim. Sapaan yang luar biasa, yang meneduhkan hati sebenarnya, yang menenangkan. Tapi ternyata sapaan ini tidak lagi dikenal oleh murid-murid itu. Suara sapaan itu tidak dikenal oleh murid-murid itu. Kenapa? Kita melihat di sini. Mereka tidak kenal ayat yang kelima. Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Kita melihat di sini. Kenapa sampai mereka tidak bisa mengenal suara itu, sapaan itu? Ya, digambarkan bisa karena faktor alam gitu ya, karena jarak, karena mungkin dari malam perpindahan dengan pagi ada cahaya-cahaya seperti apa sehingga mengkaburkan pandangan seperti itu. Tapi kalau kita lihat di sini karena apa? Karena adanya kegalauan, putus asa, rasa gagal yang telah menutupi mereka dan mereka hanya melihat yaitu jala yang kosong. Permasalahannya yaitu jala yang kosong. Yesus juga tidak dikenal biasanya. Dia bisa dikenal oleh murid-muridnya ketika dia menunjukkan dirinya sendiri. Ketika ada murid-murid yang jalan ke Emmaus, mereka juga gak kenal. Tapi ketika dia membelah roti itu, baru murid-muridnya tahu, oh itu Tuhan. Maria juga demikian. Ketika ada di goa, ketika ada di kubur Yesus, dia tidak mengenal siapa yang datang. Setelah Yesus berkata ini aku, baru dia kenal. Terkadang seperti itu ya, tubuh kemuliaan Yesus. Dan Yesus menampakkannya seperti itu kepada mereka. Mereka ternyata tidak kenal karena fokus pada masalah jala yang kosong. Mungkin mereka beranggapan bahwa tidak ada keuntungan lagi. Tidak ada harapan lagi. Tidak ada hasil, tidak ada kemajuan, tidak ada kesembuhan, tidak ada perbaikan. Untuk apa semua ini? Kita juga demikian seperti itu. Jala-jala yang kosong yang sedang kita bawa ini, kita merasa aku sudah sungguh-sungguh melayani, aku sudah sungguh-sungguh beribadah, aku sudah melakukan segala perbuatan baik. Tapi toh kenapa tidak ada kemajuan, tapi kenapa toh tidak ada perbaikan, tapi kenapa tidak ada hasil? Inilah yang dialami oleh murid-murid saat itu. Mereka tidak bisa mengenal Tuhan. Ayat yang ke-6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka perahu itu akan penuh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Tuhan tahu setiap permasalahan yang kita hadapi. Dan saat ini juga Tuhan melihat keadaan murid-muridnya yang sedang patah hati, yang sedang kecewa, yang sedang merasa gagal, merasa putus asa. Dan dia datang kepada mereka. Tapi karena mereka melihat jala yang kosong itu, permasalahan yang kosong itu, Yesus datang dengan ujian ketaatan. Kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi. Tuhan terkadang menguji kita untuk taat. Bahasa aslinya yaitu balu. Tebarkan. Tebarkan. Itu adalah perintah yang menuntut tindakan dengan segera. Meskipun secara logika, nelayan siang di hari-hari siang bukan waktu yang tepat. Tapi Tuhan katakan balau, tebarkan. Dan mereka tanpa berpikir panjang, tanpa negosiasi, tanpa diskusi, mereka tebarkan. Mujizat terjadi ketika kita mau taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan.
Dan ketika mereka taat terhadap perintah Tuhan, tebarkan. Tanpa berpikir panjang, tanpa negosiasi, tanpa bertanya-tanya, tanpa diskusi. Karena mereka percaya, yuk tebar. Apa yang terjadi di sini? Kita lihat. Akhirnya ayat yang ke-7, ayat yang ke-6, lalu mereka menebarkan dan perahu tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Mereka mendapatkan ikan yang banyak. Itu loh, tindakan iman. Karena mau taat. Yesus seringkali menguji kita dalam ketaatan. Agar kita bisa melihat dan merasakan kuasanya yang dahsyat. Sayangnya kita sering gagal. Untuk menghormati orang tua aja, terkadang anak-anak sudah tidak lagi melakukannya. Untuk taat beribadah aja, terkadang anak-anak Tuhan sudah tidak menghiraukannya. Untuk mengikuti peraturan demi peraturan aja, sudah tidak lagi dilakukan. Ketika Bapak Gembala mengatakan bahwa pelayanan diawali dengan gereja ini gereja yang tua gitu ya. Tidak ada yang pakai patuket seperti itu. Nah, itu terus terang saya tertemplak. Walaupun sekarang di mana-mana ya sudah banyak seperti itu kan. Tapi saya belajar, saya ngomong sama suami. Oke, kita ikutin aturan yang sudah dilakukan. Gak usah berontak, gak usah apa-apa. Kalau mungkin di tempat lain boleh bebas, tapi di sini ya seperti itu. Gak boleh itu ya sudah, saya bilang beberapa orang, pelayanan harus bersepatu yang baik. Nah, jolali lo ya, pakai sepatu pantofel lo ya. Nah itu, belajar ngikuti peraturan, walaupun dikatakan oh kolot gereja ini, oh zaman kuno dan sebagainya, gak apa-apa, ikutin aja. Karena itu pasti yang terbaik, ya kan? Ikutin peraturan gereja. Kalau kita di kantor juga pasti ngikutin peraturan kan. Ayo masuk jam 7 lebih 10, ceklok. Gak ceklok, gak dapat uang makan. Ya kan, terlambat dipotong. Wah semua berlomba-lomba, wah supaya tidak terlambat bagaimana. Termasuk saya. Waduh, saya ini kadang kalau berangkat itu mepet sekali. Jam 7 kurang seperempat itu, wah saya baru berangkat. Padahal jaraknya tuh harusnya 35 menit. Itu udah paling cepat ya gitu. Tapi saya bisa tempuh sampai 20 menit itu bisa dibayangkan kira-kira berapa kecepatan ngebutnya saya. Wah, itu kan apa? Ceklok. Kalau terlambat dipotong gitu. Jadi ikutin peraturannya. Di gereja ada peraturan, di kantor ada peraturan, di masyarakat ada peraturan, ya kan? Di negara pun juga yaitu bayar pajak. Taat juga terhadap rambu-rambu lalu lintas. Kadang-kala Tuhan menguji kita dalam ketaatan. Banyak orang sekarang untuk berbicara tentang perpuluhan tabu gitu ya. Terkadang kita mendengar pengajaran sini begini, pengajaran sini begini itu membingungkan. Tapi buat kita mari kita kembali atau back to Bible basicnya. Kalau kita merasa sejahtera untuk memberi, dan memang itu adalah bagian dari apa yang firman Tuhan katakan, lakukan. Tanpa memperdulikan ajaran ini begini. Enggak usah. Itu menunjukkan apa? Ketaatan kita kepada perintah Tuhan, kepada Tuhan. Kalau kita udah bekerja, kita memang diberkati, kita lakukan itu. Peraturan-peraturan, itu ketaatan yang kecil aja. Seperti tadi pagi kalau kita enggak taat, kita enggak setia dalam perkara yang kecil, maka perkara yang besar juga Tuhan enggak akan percayakan buat kita. Kalau kita nggak jujur dalam perbendaharaan yang kecil, kita nggak akan juga dipakai Tuhan untuk menjadi bendahara-bendaharanya. Paling tidak seperti itu. Kita belajar taat, walaupun itu tidak sesuai dengan hati kita, tidak sesuai dan tidak cocok dengan pikiran kita. Tapi kalau Tuhan menuntut itu ketaatan, ayo kita lakukan itu. Di dalam tokoh Alkitab, Ibrani 11 ayat 7, dikatakan Nuh kalau dia tidak taat untuk membangun bahtera, maka tidak ada yang selamat. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersembahkan bahtera itu, menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Taat. Bangun bahtera di atas gunung, diketawain orang. Bodoh mana ada, biasanya harus dekat lautan. Mungkin banyak sindiran, banyak olokan, demikian juga kita ngapain ke gereja-gereja. Ngapain ikut ibadah-ibadah, ngapain pelayanan-pelayanan. Rumah kami di Direjo.
Terkadang kalau ketemu teman, gereja di mana sini? Gak kurang adoh lah. Gak kurang adoh tuh gak kurang jauh tah gitu. Emang di sini kurang gereja seperti itu. Sampai harus gitu. Termasuk luar kota kan kami. Kami berpikir kami harus taat. Dalam arti apa? Kami mengingat dan kami hanya berkata, ini rumah kita, ini keluarga kita. Sejauh apapun, selama kita masih ada di sini, kita bisa datang. Kita datang. Kita lakukan yang terbaik. Karena di tempat ini kita dilahirkan, kita diberi makan, kita dirawat, kita istilahnya didampingi dalam segalanya. Ini rumah kita. Ketaatan harus kita lakukan. Walaupun sekarang sudah naik, mulai naik-naik kan. Tol berapa sekarang harganya lebih mahal. Wah, bensin sebentar lagi naik dan sebagainya. Wah, pasti itu memerlukan pengorbanan, pengeluaran dan sebagainya. Tapi percayalah kalau kita taat, Tuhan akan membuat sesuatu perkara yang luar biasa dalam hidup kita. Nuh dia taat sehingga 8 orang itu selamat. Dan kita mau melihat juga di sini. Yesus kenal murid-muridnya. Yesus tahu siapa murid-muridnya. Bahkan di dalam keadaan mereka kekurangan, mereka kesepian, mereka merasa sendiri, mereka ada di tengah laut, dia datang untuk menghampirinya. Itulah kasih Bapa yang luar biasa. Terkadang kita umat Tuhan gak sadar kalau sebenarnya Tuhan tuh ada di dekat kita. Gak sadar kalau Tuhan itu mendampingi kita. Gak sadar kalau Tuhan tuh sedang berbicara kepada kita. Kenapa? Karena kita masih menutup mata, kita masih ego. Kita masih memikirkan diri kita sendiri. Kita masih berfokus pada jala yang kosong, masalah-masalah itu. Sehingga kita tidak bisa mendengar dia. Padahal dia dekat, dia dekat. Padahal dia ada. Ayat yang ke-7 berkata demikian. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, reaksinya apa? Kita lihat, dia langsung gini, mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Saya berhenti sampai di sini, saya langsung memikirkan, kenapa dia harus berpakaian? Kan harusnya nyemplung aja, toh ya basah kan gitu ya. Tapi ternyata di sini ada pembelajaran yang lebih baik. Zaman dulu tuh orang harus menemui seseorang tuh dengan berpakaian, tuh menunjukkan penghormatan, kesopanan. Jadi dia tahu bagaimana dia cara menghadap Tuhan, menghormati Tuhan. Dia pakai bajunya, dan baru dia segera nyemplung. Tindakannya itu apa? Tidak tunggu lama, tapi dia memakai jubahnya, dia masuk ke dalam danau untuk bertemu dengan Tuhan. Luar biasa di sini kita lihat ya. Rasa percaya dirinya mulai muncul, hatinya dipenuhi sukacita. Dia mungkin saat itu merasa, Tuhan, aku sudah menyangkal Engkau. Tuhan, aku sudah menyakiti hatimu. Apakah Engkau marah kepadaku? Bisa aja seperti itu dia berpikir. Tapi satu, saya menangis di sini ketika saya menyiapkan ini. Tuhan, ternyata Engkau tidak melihat kegagalan seseorang. Mungkin dia sudah jatuh dalam dosa, dia sudah jauh dari Engkau. Tapi Engkau masih mau datang mencari. Engkau mendekat, Engkau memeluk, Engkau membuka tangan untuk dia. Ada rasa kelegaan di dalam hati Petrus ketika tahu bahwa itu Tuhan. Berarti Tuhan gak marah sama dia, Yesus gak marah sama dia waktu itu. Ketika dia sudah melakukan yang menyakiti Yesus, menyangkal Yesus. Tapi ternyata Yesus mau datang. Dan itu sebabnya dia memakai jubahnya. Tanda penghormatan kepada Yesus. Dan dia nyemplung. Bagaimana dengan saudara Bapak Ibu? Apakah punya kerinduan yang sama seperti Petrus? Ada rasa hormat kepada Tuhan kita.
Apakah ada rasa hati yang menggebu-gebu untuk melayaninya? Apakah ada rasa yang menggebu-gebu dalam hidupmu untuk mau beribadah? Mempersiapkan diri baik-baik. Seperti Petrus, dia mempersiapkan dirinya, aku harus pakai jubah. Walaupun bajunya nanti juga akan basah kan. Tapi dia menunjukkan rasa penghormatannya dia kepada Tuhan. Sudahkah kita serius kepada Tuhan? Bukan sebagai rutinitas, bukan sebagai memenuhi syarat bahwa kita orang Kristen setiap minggu harus beribadah. Bukan kebiasaan atau ikut-ikutan. Tapi benar-benar kita renungkan, sudahkah kita punya kerinduan seperti Petrus ini? Yang harusnya dia gak layak, dia malu untuk datang kepada Tuhan karena perbuatan yang sudah dia lakukan yaitu menyangkal. Tapi ketika dia tahu bahwa itu Tuhan menghampirinya, ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Dengan rasa kagum, dengan rasa hormat, dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Dan banyak orang tidak melakukan hal ini. Ibadah rame-rame. Senang dengan suasananya. Senang dengan tampilan-tampilannya. Senang dengan lampunya. Kemegahannya dan sebagainya. Tapi tidak berjumpa dengan Tuhan. Orang lebih memilih itu. Seakan-akan sudah seperti restoran. Kalau di sini enak, yuk sini. Besok pindah lagi, cari. Sini, cari menu yang lain. Sini. Hanya sekedar syarat bahwa aku orang Kristen harus beribadah. Gak ada yang menggebu-gebu, gak ada keseriusan, gak ada sungguh-sungguh dan gak ada persiapan. Petrus berbeda, dia menyiapkan dirinya. Walaupun dia sudah gagal. Walaupun dia sudah rasanya gak ada pengampunan deh. Aku sudah gak layak. Aku sudah gak diterima ini harusnya. Tapi ketika ada kesempatan kedua, dia pakai sungguh-sungguh. Ini loh, kesempatan kedua. Yesus datang. Itu kesempatan buat dia. Aku mau menunjukkan bahwa aku mau serius dengan engkau. Aku mau sungguh-sungguh. Dan itu kembali dibangkitkan kerinduannya, gairahnya untuk bertemu dengan Tuhan. Luar biasa di sini ya. Biar kini kita mau renungkan sungguh-sungguh, supaya kita juga punya kerinduan yang mendalam. Bukan hanya sekedar ibadah. Pagi sore pulang sudah begitu aja, enggak, tapi seakan-akan kita rindu dimanapun kita berada, ada koneksi dengan Tuhan. Seperti itu. Kita melihat ayat yang ke-9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Luar biasa di sini. Ternyata Tuhan itu adalah Jehovah Jireh. Dia menyediakan ikan, roti untuk murid-muridnya. Saya sempat bertanya dari mana ikannya, apa Yesus tuh bawa ikan, bawa roti, bawa arang dan sebagainya. Kembali lagi tergelitik seperti itu. Buat Tuhan kan tidak mustahil, ya kan? Buat kita harus pergi ke pasar beli arang, siapin api atau batu zaman dulu, cari roti dan sebagainya. Kalau Tuhan tuh jadi. Oh iya, benar ya Tuhan, seperti itu. Teringat kembali Abraham ketika dia harus memberikan persembahan kepada Tuhan itu anaknya, ya kan. Hati siapa yang tega kalau anaknya dipersembahkan? Tapi Tuhan tahu ketaatan dari Abraham. Diganti dengan domba. Dari mana datangnya domba itu? Coba, tiba-tiba ada. Buat Tuhan ini sangat kecil. Penyediaan roti, penyediaan ikan, penyediaan arang. Kenapa? Karena dia melakukan hal-hal yang manusia tidak bisa lakukan, dia bisa lakukan. Menunjukkan bahwa dia berkuasa, dia berdaulat, dia dahsyat, dia menyiapkan segalanya. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan dalam Matius 6 ayat 31, jangan khawatir. Kita baca yuk. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata demikian,
Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tahu masalah kita. Sebab Tuhan Maha tahu. Dia sudah menyediakan, dia sudah menyiapkan semuanya buat setiap kita. Tapi di sini syaratnya apa? Cari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Siapa sih yang datang malam hari ini gak bawa pergumulan? Pasti semua punya harapan-harapan dan sebagainya. Terkadang ada kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Aku harus menghadapi hari depan begini. Aku harus menghadapi tagihan-tagihan begini. Kemarin saya mencoba untuk mengurus BPJS tenaga kerja. Ya, terus saya ketemu dengan seseorang, Mas dari mana? Dari Alfamart. Oh, kok ngurus? Iya, saya sudah di PHK. Oh, jadi mau mengurus? Iya. Saya coba mengurus. Ngurusnya apa? Tanya berapa dana ada di sini, bisa diambil kapan kan gitu. Ternyata sebenarnya bisa diambil sebagian, benarnya sih gitu. Tapi ternyata ada keputusan bahwa pihak perusahaan dengan yang terkait itu bisa diambil seluruhnya kalau sudah kontrak habis kan gitu. Oh tuh baik. Bukan itu aja, saya pergi ke DPLK Mandiri. Saya tanya hal yang sama, kira-kira berapa dana yang ada di sini gitu ya. Oh sekian-sekian, ibu mau ambil separuh, ya kalau bisa gitu. Ternyata sebentar, dilihat-lihat, ternyata oh bu ini kita bekerja samanya kalau sudah selesai. Oh berarti tunggu ya, sabar ya kan. Ada keperluan-keperluan yang harus saya cukupkan atau saya lakukan. Ternyata Tuhan itu Maha tahu. Walaupun setelah diurus begitu, oh ya nanti saya bayangkan, oh berarti tinggal berapa bulan gitu ya. Maka itu kalau Bapak Gembala tadi pagi ngomong, ntar lagi pensiun, gak usah takut ini. Ya, ngomongnya enak kan gitu ya, yes. Apa sih ngelakoni kan gitu, mikir ya kan. Anak sih kurang setahun kan gitu. Motor sih gurung lulus kan gitu ya kan. Dan lain-lainnya, iki piye kan gitu. Tapi ya gak apa-apa, di sini kita melihat bahwa Tuhan itu penyedia. Melihatnya nanti setelah pemutusan hubungan kerja baru berkat itu turun. Nah untuk menunggu itu kan butuh waktu. Kita harus ini, kita harus ini. Tapi Tuhan katakan di sini jangan khawatir. Dia aja bisa menyediakan arang, api, ikan, roti. Apalagi masalah hidup kita. Karena kita buatan tangannya, hembusan nafasnya, ada gennya, darahnya. Gak mungkin dia tinggalkan kita. Nah, asal kita mau sungguh-sungguh dan percaya itu tadi, kita akan melihat. Ternyata Tuhan menunjukkan bahwa Dia Allah yang penyedia. Apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi permasalahan kita, apa yang menjadi kekhawatiran kita, mari kita belajar kembali mengingat firman Tuhan. Dikatakan jangan khawatir. Orang yang khawatir itu menghina Tuhan. Orang yang khawatir itu gak sungguh-sungguh. Iya benar. Maka tuh saya ngomong sama Hengki, ayo Heng kira-kira kita bisa gak jalani bulan ini? Saya menunggu jawabannya dan dia bilang bisa. Ketika dia bilang bisa itu menyemangatin saya. Walaupun saya kadang-kadang oh ya iki opo, kok aku sing mikir iki opo. Tapi dengan jawaban itu bisa menyemangati. Yes, karena kita punya Tuhan. Ayo kita lakukan. April ini akan berlewat. Mei akan kita masuki lagi. Ya kan, masih ada bulan-bulan yang lain. Banyak kebutuhan-kebutuhan dan sebagainya. Banyak. Tapi sekali lagi jangan khawatir. Burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi. Apalagi hidup kita. Kita mau sungguh-sungguh kita akan melihat tangan Allah yang luar biasa. Itu akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan besar buat setiap kita. Oh Tuhan terima kasih.
Kembali lagi kita lihat di sini, Yohanes pasal yang ke-21, kita akan mengulas ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-12. Gitu ya. Ayat 12 berkata apa? Ini berupa undangan Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Marilah dan sarapanlah. Menunjukkan apa? Satu undangan kehormatan dari Tuhan untuk setiap murid-muridnya. Untuk mereka bisa menerima persekutuan kembali. Ada kedekatan kembali yang dulunya jauh renggang didekatkan kembali. Yuk datang yuk. Diundang. Hari ini temannya Hengki ada pernikahan. Karena dia mengajar di SMA dan juga SMAK, ya kan? Dan merasa ada dekat, maka dia diundang untuk hadir, gitu. Ya, menunjukkan adanya kedekatan, menunjukkan adanya persekutuan. Nah, seperti Yesus juga. Murid-murid yang saat itu sudah merasa gagal, putus asa, hilang harapan, gak tahu apa yang harus dilakukan, sudah jauh jaraknya, sudah tidak ada kedekatan. Yesus mengundang, marilah, sarapanlah, dikasih makan. Menunjukkan apa? Yesus mau menerima mereka kembali, walaupun posisi kedudukan mereka saat itu sedang tidak baik-baik saja. Udah ada rasa kecewa, udah ada rasa putus asa, udah rasa kegagalan dan sebagainya. Untuk apa disatukan kembali? Untuk apa? Supaya ada pemulihan hubungan dan menerima pembaruan. Matius 11 ayat 28 juga undangan buat setiap kita anak-anak Tuhan. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Siapa yang gak mau menerima undangan ini? Biasanya kalau undangan kita datang bawa angpo atau hadiah atau kado dan sebagainya. Tapi ini enggak usah bawa apa-apa. Justru kita mendapatkan apa? Kelegaan. Letih lesu berbeban berat oleh karena jala yang kosong. Oleh karena harapan-harapan yang tidak sesuai dengan keinginan. Kegagalan demi kegagalan kita lakukan, kita terima semua. Bawa ke gereja. Sudah sampai di gereja, firmannya tajam, firmannya terus mengasah kita. Ya. Beban berat seperti itu. Tapi di situ ternyata Tuhan menunjukkan kelegaan. Karena hanya Dia yang bisa melepaskan, Dia yang bisa memberikan kelegaan kepada kita. Mari. Undangannya gratis. Mari datang, aku akan memberikan kelegaan. Sayangnya banyak orang tidak menghiraukan undangan ini. Tempat kami satu saat undangan itu gratis. Ada seminar tentang pendidikan anak. Bagaimana gitu yang contohnya misalnya bagaimana membuat anak bisa disiplin positif, menerima disiplin positif, mungkin seperti itu. Gratis. Yang daftar sedikit. Tapi beda ketika ada bayar 200, 300 itu yang daftar banyak. Ini gratis. Ini bermakna, bersangkutan dengan kehidupan kekal. Tapi banyak orang tidak menghiraukannya undangan itu. Mereka lebih memilih yang lain. Kesenangan, enaknya telinga, hiburan-hiburan dan sebagainya. Tuhan tahu beban berat kita kok. Tuhan tahu kok masalah kita. Tuhan tahu kekurangan kita. Tuhan tahu kegagalan kita. Tapi buat Dia gak masalah. Dia datang bukan untuk menghakimi. Dia tidak menghakimi Petrus saat itu. Tapi Dia menyapanya dengan anak. Hai anak-anak. Dia gak marah. Ini menunjukkan kasih Bapa yang luar biasa. Mari kepadaku. Dia memperbaharui hubungan yang rusak. Dia memperbaharui hubungan yang retak. Untuk diterima kembali. Satu kelegaan pastinya. Luar biasa. Yang ke-13. Nah, dari hal itu Yesus maju ke depan
mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Apa maknanya di sini? Bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Kebiasaan Yesus dengan murid-murid yaitu apa? Belah roti, ya kan? Inilah tubuhku, inilah darahku. Dan itu kebiasaan yang sudah dilakukan. Murid-murid mengenal itu. Iya, ini Tuhan ternyata. Dia hidup, dia bangkit. Benar, ini Tuhan. Mereka mulai percaya. Kita lihat di sini. Tuhan itu sumber berkat dari segalanya. Dia bisa bagi kepada siapa yang berhak menerimanya. Dunia bisa seakan-akan memberi berkat gitu ya, berkat-berkat. Tapi itu fana, sementara. Berbeda dengan Tuhan. Kalau dia memberikan itu kekal. Jadi berkat itu dari dia dibagikan kepada murid-muridnya. Sumber berkat kita itu Tuhan, bukan kekayaan kita, bukan deposito kita, bukan kontrakan kita, bukan hotel yang kita punya, rumah makan yang kita punya. Enggak, tapi sesungguhnya dari Tuhan aja. Karena dalam sekejap Tuhan bisa memberi, Tuhan bisa mengambil. Kalau Tuhan mau, ya kan? Itu sebabnya andalkan dia, dekat sama sumber itu. Sumber berkat, namanya sumber, yaitu berkat apa? Sumber kesehatan, sumber kedamaian, sumber sukacita, sumber kelegaan, namanya sumber. Pokok di situ. Jadi kalau sakit, datang kepada Tuhan. Maka itu hari Kamis, bukan saya bilang, kamu enggak baca ini, saya baca tapi enggak ada kemampuan untuk itu, saya tidur. Maka itu setelah Hengki ngomong, Fon, ada WA dari ini. Oh iya, maka jam 10 malam baru saya balas. Maaf Om, slow respon. Karena kondisi saya yang lemah dan saya harus tidur seperti itu. Kembali lagi di sini. Datang kepada sumber itu, yaitu sumber dari segala sumber. Mau damai sejahtera, datang kepada sumber. Mau sehat, datang kepada sumber. Karena firman-Nya juga sudah berkata, tiap orang yang beribadah kepada dia itu dijamin segala makannya, kesehatannya, apalagi semua ya amin benar. Karena apa yang dijanjikan Tuhan itu ya dan amin. Terkadang kita bertolak belakang dengan akal pikiran kita. Tapi memang itu janji Tuhan. Jadi mari kita mau melihat kesimpulan dari Yohanes 21 ayat 14, 1-14 ini. Apa yang kita pelajari? Satu, bahwa manusia itu mudah kembali ke kehidupan yang lama. Ketika dia ada di dalam posisi merasa gagal, merasa putus asa, merasa terhimpit, mudah sekali untuk dia kembali kepada kehidupan lama. Dan untuk itu kita perlu kuasa dari Roh Kudus. Supaya kita diperlengkapi dengan firman-Nya, kita diperlengkapi dengan Roh Kudus. Supaya masalah, pergumulan, jala kosong kita hadapi, kita enggak kembali kepada kehidupan yang lama itu. Yang kedua, kita melihat apa di sini? Bahwa Tuhan itu tetap mencari, dia datang saat kita ada dalam kegagalan. Saat kita ada dalam depresi, saat kita ada di dalam keputusasaan. Dia datang dan menyapa, berarti dia datang, dia dekat, cuman kita yang seringkali tidak bisa melihat itu. Karena kita ditutupi dengan masalah-masalah yang kita pikirkan. Yang ketiga, kita mau belajar bahwa tanpa Tuhan hidup jadi kosong. Seperti murid-murid tadi. Mereka menebarkan jala dari malam sampai pagi, kosong karena tidak ada penyertaan Tuhan. Tidak ada perkenanan Tuhan, tidak ada pimpinan Roh. Maka itu kosong. Bersyukur kita semakin meluas. Saya senang dengan pelayanan itu. Ya, sampai ke pulau-pulau. Wah, ternyata Tuhan pakai luar biasa. Yang keempat, ternyata ketaatan membuka jalan mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Taat ae wis, Mas yo, soro-soro, ya wis taat. Sakit-sakit, ya wis taat, enggak apa-apa. Karena kita tahu bahwa penderitaan yang kita alami itu enggak sebanding dengan kemuliaan akan kita dapat. Taat. Saya sempat berpikir gini, maaf ya Heng, maaf Mak Cu, maaf Mak Nyu.
Beliau-beliau ini sudah usia kan gitu ya. Mungkin untuk berangkat ke sini itu perlu ongkos, perlu lain-lain dan sebagainya. Sekali lagi maaf, saya cuma ngomong sama Hengki gini, Heng. Gereja itu kan punya mobil 4. Mbok kalau mau bisa dipakai untuk jemput orang-orang ini. Itu saya. Itu maksudnya manusia saya, melihat dengan pikiran saya yang dangkal, yang bodoh seperti itu. Kan bisa siapa dipanggil untuk nyupir gitu. Karena saya bandingkan itu dengan yang saya lihat itu, oh ada gereja yang memang menyediakan terus jemput gitu. Tapi dibalik itu yang saya pelajari bahwa tempat ini sedang melatih untuk bagaimana kamu taat. Pendapatan mungkin kecil, tapi ada tuntutan ya kan, pagi sore minggu, Kamis, kayak gitu. Wah ini biaya juga, saya sempat secara manusia saya berpikir begitu. Ini manusia saya yang dangkal ya, yang bodoh ya, mohon maaf. Saya berpikir gitu. Tapi ternyata di balik itu ada pembelajaran untuk mau taat enggak sih? Mau taat enggak sih? Pilihan itu juga buat saya sama Hengki. Hitung-hitung, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Belum capeknya, karena Hengki dari Barunawati harus pulang ke sini dia naik motor tuh sering kali dia bokongku, pon, boyokku, pon apa. Kadang-kala kalau mau tidur dia suruh gini, pon, tarikin pon. Begitu yang tarik saya yang sakit. Nah, itu saya yang boyokan gitu kan. Saya tahu dia capek gitu. Kadang kalau tidur dia nggak kerasa dia sampai ngorok-ngorok gitu dan saya langsung bangunkan. Orang ngorok kan harus dibangunkan, nggak boleh kebablasan. Mungkin dia kecapean, ngorok gitu. Aduh, kasihan juga ya jauh. Kalau saya ajak, ayo Heng, kita pon gak kuat aku pon, ini. Ya, memang dibutuhkan ketaatan, tapi kondisi seperti itu bagaimana kalau dipaksakan juga. Ya, Tuhan tahulah. Saya cuma Tuhan tahulah Tuhan, yang penting hatiku tetap melekat padamu, ada kerinduan yang mendalam, cuman kondisi yang seperti itu. Memang di sini apa? Diajar untuk taat. Susah, iya. Pengorbanan, iya. Semuanya. Tapi dengan ketaatan ini kita akan melihat ada mujizat Tuhan yang akan ditunjukkan. Mungkin tidak sekarang. Next, nanti mungkin ya. Mungkin yang akan mendapat itu anak kita, cucu kita dan sebagainya. Lakukan aja seperti itu. Seperti yang sudah saya saksikan. Banyak orang melihat lebih. Sehingga sedikit-sedikit WA, tolong. Padahal saya bilang ini hari ini aku juga harus bayar gini. Tapi saya membandingkan lagi, lebih parah mereka begitu ya. Akhirnya ya udah saya mau taat lakukan. Terus bagaimana? Hari ini untuk hari ini, besok ya besok. Itu jadinya saya sama Hengki. Ya, nggak apa-apa, lakukan ketaatan. Karena dengan ketaatan membuka jalan mujizat yang besar. Karena sumber berkat itu segalanya adalah dari Tuhan. Dan di sini kita belajar bahwa Tuhan memulihkan kegagalan. Dia jadikan pulih kembali. Petrus diterima kembali, dipulihkan kembali. Dan kalau kita melihat di kisahnya ini, dipercayakan untuk menggembalakan domba-dombanya. Seperti kita, ketika kita sudah dipulihkan, dibaharui, ada kepercayaan Tuhan yang lebih yang akan dipercayakan untuk kita. Itu sebabnya terima dia bahwa dia Allah yang dekat, Allah yang mengasihi, Allah yang peduli, Allah yang selalu melihat kita, jadi kita gak sendiri. Dari kejauhan dia melihat murid-muridnya, apalagi kita. Dia lihat kok, dia ada, dia dekat dan dia menyapa kita. Tuhan memberkati.